Indonesia U20 berhasil mengalahkan Fiji U20 dengan skor 4-0 di laga uji coba. Gol Indonesia dicetak oleh Arkan Fikri di menit 36, asis dari Ginanjar Wahyu. Gol kedua Indonesia dicetak oleh Kakang Rudianto di menit 50. Gol ketiga Indonesia dicetak oleh Reza Aditya Nugraha di menit 60, asis dari Jaki Asraf. Gol keempat Indonesia dicetak oleh Hoki Caraka di menit 86, asis dari Hugo Samir. Ya, Hugo Samir menjadi salah satu pemain yang disorot karena mampu memberikan warna baru di atas lapangan bersama Indonesia U20. Lewat akselerasinya, lewat skill individunya, tentu hal tersebut akan menambah opsi-opsi yang dimiliki oleh Shin Tae-yong bersama Indonesia U20. Hugo Samir itu merupakan anak dari Coach Jackson F. Tiago. Coach Jackson F. Tiago siapa? Itu karirnya, prestasinya di sepak bola Indonesia nggak usah kita ragukan lagi, merupakan pelatih asal Brazil yang pernah melatih Persipura, melanglang buana lah di sepak bola Indonesia, dan dia juga pernah bermain di Liga Indonesia sebagai striker. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Hugo Samir, quote and quote ya pasti diajarkan, pasti diberi ilmu oleh Coach Jackson F. Tiago harusnya bagaimana sebagai pemain yang berada di lini depan. Oke. Kita bahas dulu situasi yang cukup tidak mengenakan di akhir-akhir babak kedua saat pemain Fiji U20 Pawan Singh teman-teman melakukan tindakan yang tidak dibenarkan di atas lapangan, sehingga Pawan Singh pun diberi kartu merah oleh Thorik Alkatiri. Nah, di samping itu kita pun sebagai pemain-pemain Indonesia mendapatkan pelajaran dari tindakan provokasi ataupun tindakan yang berlebihan yang dilakukan oleh Pawan Singh. Ya, Hoki Caraka melakukan reaksi, dan Hoki Caraka pun pemain Indonesia kita yang dimasukkan di babak kedua harus mendapatkan kartu merah. Nah, pelajarannya tentunya ketika turnamen-turnamen resmi nantinya ada lawan melakukan pancingan, aksi-aksi yang bisa menyulut pemain-pemain Indonesia kita bereaksi berlebihan, itu harus direm teman-teman. Ketika kita bicara tentang turnamen resmi, maka keputusan-keputusan ya kalau di Liga Indonesia mungkin masih ditoleransi, di turnamen yang sudah FIFA langsung turun tangan teman-teman, pelanggaran-pelanggaran yang dianggap di Liga Indonesia kartu kuning itu bisa kartu merah langsung. Itulah dia pentingnya teman-teman wasit yang berkualitas di Liga Indonesia kita juga, karena ketika wasit tidak berkualitas di Liga Indonesia, itu efeknya ada kepada pemain-pemain Indonesia kita ketika mereka tampil di level yang turnamennya kelas dunia. Lihatlah, Coach Shin Tae-yong aja kaget, bahkan marah-marah ya kepada pemain Fiji U20 karena sikap ya secara overall teman-teman selama 90 menit memang cukup menarik dari apa yang dilakukan oleh Fiji U20 ini dalam menghadapi pemain Indonesia kita. Mereka mendapatkan 3 kartu merah. Di menit 55 Thomas Dan, di menit 70 Melvin Mani, di menit 90 Pawan Singh. Artinya mereka pun bermain sangat keras. Ada pelajarannya yang bisa didapatkan oleh Indonesia selain daripada teknis di atas lapangan. Oke, kita masuk ke papan taktikal. Di atas kertas Indonesia U20 bersama Shin Tae-yong bukan menggunakan pola 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3 di awal pertandingan. Di awal laga saat menghadapi Fiji U20 teman-teman, Shin Tae-yong bersama Indonesia U20 gunakan pola 1-3-5-2. Jadi ada 3 pemain di tengah, Arkan Fikri, Ahmad, Janadin Faris, dibantu oleh wingback kiri ada Doni Tri Pamungkas, wingback kanan ada Jaki Asraf, dan 2 pemain di depan Ginanjar Wahyu, Rabbani Taslim, dan di belakang ada Sultan, Marcel, Kakang, penjaga gawang ada Dava. Sedangkan Fiji U20 teman-teman menggunakan pola 1-4-2-3-1 yang dimainkan oleh Fiji U20 ini tentunya akan berubah polanya ketika mereka bertahan. Sebelum kita bahas lebih jauh teman-teman, kita lihat dulu statistik yang dimiliki oleh Fiji U20 yang berkorelasi dengan apa yang akan kita bahas di atas lapangan. Indonesia di laga ini otomatis mereka sangat amat menguasai bola dengan 78% berbanding 22%. Total tendangan ada 22 kali, sedangkan Fiji 4 kali, dan on target 9 kali. Harusnya Indonesia dengan banyaknya tendangan-tendangan yang mereka lakukan bisa lebih dari 4 gol. Kita bicara statistik yang kita korelasikan di atas lapangan. Nah, lini depan tetap yang menjadi salah satu hal yang terus ditingkatkan bagi Indonesia U20. Karena kita tampil nanti di turnamen yang resmi, maka tidak akan bisa dapat banyak peluang seperti ini. Sedangkan Fiji hanya 3 on target. Nah, passing Indonesia
sangat dominan dengan passing akurasi 87%. Ini hal normal saat Fiji yang lebih banyak menunggu dan tidak melakukan penguasaan bola, bermain kurang orang, ya otomatis Indonesia passing akurasinya pun meningkat. Chance create 12 berbanding 3, tackle, interception, clearance. Nah, ketika kita bicara Indonesia yang memiliki penguasaan bola yang banyak, otomatis kita akan sering melihat Indonesia melakukan build up. Strukturnya itu jelas. Oke, ketika Indonesia melakukan build up serangan, teman-teman, Doni Tri Pamungkas akan menjaga lebar lapangan kiri, Zaki Ashraf menjaga lebar lapangan kanan. Nah, shape bertahan dari Fiji ini pun berubah. Cukup menarik, teman-teman. Ketika mid block, mereka menggunakan pola 4-4-2. Di depan Nabil, ada Melvin. Namun, seiring berjalannya waktu, 4-4-2 yang dilakukan oleh Fiji ini pun berubah menjadi 4-1-4-1. Nabil turun, Hussein turun sebagai single pivot, Melvin sebagai seorang striker di depan. Oke, Kakang maju menekan, Marcel Sultan. Yang menariknya posisi dari Ahmad ini, ia menjadi single pivot yang benar-benar memprogresikan bola, menjembatani dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan. Jadi posisi Ahmad ini, teman-teman, sangat amat vital. Nah, problemnya beberapa kali, teman-teman, 3 gelandang dari Indonesia ini ada Ahmad, kemudian Arkan Fikri, kemudian Janadin Faris, teman-teman, sulit untuk melink up-kan ke posisi depan, mengkonektivitaskan, teman-teman. Sebab apa? Ginanjar ataupun Rabbani, teman-teman, ya dengan Hussein berada di jarak antar ini mencoba beberapa kali menyulitkan untuk memberikan passing ke posisi Rabbani ataupun Ginanjar. Hussein ini men-screening, mencoba menutup jika ingin diberikan bola ke Rabbani, ataupun sebaliknya jika diberi bola ke Ginanjar, Hussein pun bergerak untuk mencoba menutup posisi Ginanjar. Keoptimalan dua pemain ini, Ginanjar ataupun Rabbani, terlepas Ginanjar memberikan assist, teman-teman, perlu sesuatu yang terus untuk mereka tingkati. Karena mengapa? Oke, kita lihat struktur build up Indonesia. Dari Marcel kuasai bola, pasti yang dicari itu Ahmad. Ahmad ini sering turun ke bawah untuk merapat ke posisi 3 back dari pemain Indonesia. Otomatis Arkan Fikri sama Janadin ini mencoba merapat ke posisi Ahmad sebagai sang progresor bola dari lini bawah, lini tengah, lini depan tadi. Nah, ketika 3 pemain ini, Fikri, Ahmad, dan Janadin turun untuk mensirkulasikan bola, kadang Ginanjar atau Rabbani dari area half space tidak begitu cepat untuk bisa merapatkan diri ke posisi Arkan Fikri ataupun Rabbani. Karena kenapa? Ketika Ahmad Fikri jemput bola dari belakang, Arkan Fikri, Janadin Faris turun merapat ke posisi Ahmad, otomatis Ginanjar ataupun Rabbani harus dekat juga posisinya dengan 3 pemain ini untuk menjadi opsi passing. Nah, ketika Ginanjar ataupun Rabbani tidak turun ke bawah ataupun sedikit lambat untuk turun ke bawah dari sisi untuk memberikan passing pun akan amat sulit. Dan 1 gol dari Indonesia, lihat yang pertama. Kan dari posisi umpan menuju posisi half space. Saat itu pemain belakang dari Fiji tertarik ke posisi Ginanjar dan Ginanjar bisa melepaskan diri dari posisi veter. Dan pada saat itu Ginanjar melakukan akselerasi dan tanpa ada gangguan pemain belakang dari Fiji dan memberikan umpan balik ke posisi Arkan Fikri dan mampu menciptakan gol. Nah, sedangkan untuk di posisi kiri tentunya perlu kombinasi yang dilakukan oleh Doni Tri ataupun Zaki Ashraf untuk bisa lepas dan melewati fullback kanan ataupun fullback kiri. Di full babak pertama, teman-teman, dari sisi agresivitas nggak begitu fluid, nggak begitu cair ketika kita bandingkan di babak kedua. Kita lihatlah beberapa respon yang ditunjukkan oleh Coach Sintayong di babak pertama. Kalau kita compare di babak kedua lebih tenang, lebih kalem, karena apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Indonesia pun sangat baik. Dan di babak pertama, kita lihat ada beberapa momentum Coach Sintayong pun bereaksi karena ketidakpuasannya pergerakan-pergerakan dari pemain Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian di babak kedua, di awal-awal Indonesia tetap menggunakan pola yang sama, yaitu 1-3-5-2. Dengan Coach Sintayong melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satu pergantian pemain yang sangat apik menurut aku selain daripada Hugo Samir, yaitu Reza Aditya. Mengapa pada saat Reza Aditya Nugraha dimasukkan, ia melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti? Itu kan menjadi
menjadi salah satu opsi di saat kita sulit untuk masuk ke dalam area kotak penalti. Dan beberapa kali aksi yang ditunjukkan oleh Reza Aditya Nugraha mampu memberikan shock terapi kepada kiper dari Fiji U20 teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu, pergantian dilakukan oleh Coach Sintayong dan pola 1-3-5-2 pun berubah menjadi 1-3-4-2-1 ataupun 1-3-4-3 dengan Hugo Samir yang bermain di sektor kanan. Itu sangat memberikan opsi ataupun alternatif pilihan dari sisi attacking. Nah, situasi di babak pertama sih lebih harus ditingkatkan lagi, sebab di babak kedua ya memang suka tidak suka pemain dari Fiji pun udah berkurang pemainnya, sehingga tekanan Fiji pun nggak begitu eksplosif untuk bisa membuat pemain Indonesia kita pun berpikir lebih banyak. Ketika kita bicara pemain sepak bola di atas lapangan, dia banyak berpikir, banyak memberikan aksi teman-teman, itu lebih bagus. Nah, aksi ataupun daya pikir dilakukan oleh pemain di atas lapangan tentunya harus ada stresor, tekanan dari lawan. Ketika lawan pun tidak bisa memberikan sesuatu yang luar biasa dari sisi stresor, maka pemain Indonesia kita pun nggak akan bisa banyak memberikan aksis ataupun aksi-aksi yang lebih baik dari situasi problem solving yang ada di atas lapangan. Jadi itu pentingnya ya. Oke, mungkin sampai situ aja dulu teman-teman. Kita lihat pertandingan-pertandingan selanjutnya, Bye.